Beberapa pekan ke belakang, sejumlah perusahaan rintisan atau startup memutuskan untuk memangkas pengeluaran mereka dengan melakukan PHK. Tidak sedikit pula yang memilih untuk bubar hingga memunculkan dugaan fenomena bubble burst. Paling baru ini, startup education technology atau EdTech Pamivai melakukan PHK karyawan demi optimalisasi bisnis. CEO atau co-founder Pamivai, Syarif Roshan Fikri mengatakan, PHK dilakukan demi keberlangsungan bisnis usaha. Pamivai menambahkan panjang startup Indonesia yang melakukan PHK. Dalam 2 minggu belakangan, setidaknya sudah ada 7 perusahaan rintisan yang melakukan layoff. Wow, let's talk about it. Yang pertama, Genius. Dimulai dari Genius yang baru saja melakukan PHK terhadap 200 karyawan. Perubahan model bisnis dan dampak ekonomi menjadi alasan startup besutan Sabda PS ini melepas ratusan karyawannya. Yang kedua, Lingaja. Startup plat merah Lingaja yang juga sudah melakukan PHK massal terhadap ratusan karyawan. Manajemen menyatakan PHK harus dilakukan agar perusahaan tumbuh sehat, optimal, dan positif. Jauh sebelum Lingaja dan Genius, startup di bidang furniture Febelio juga melakukan hal serupa. Startup ini bahkan kabarnya memaksakan puluhan karyawannya mengundurkan diri jika ingin memperoleh bayaran penuh. Yang ketiga, Tanihub. Tanihub, startup pertanian yang belakangan ini mulai mencuri perhatian, juga melakukan PHK massal setelah 2 gerainya di Bandung dan Bali tutup. Nasib karyawannya di PHK oleh startup fintech lending Uang Teman sejak akhir 2020 lalu dikabarkan masih terkatung-katung. Selain hak atas gaji, perusahaan dikabarkan belum membayarkan tanggungan BPJS, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Yang keempat, GDID. Penyedia layanan belanja daring alias e-commerce GDID juga mengambil langkah PHK terhadap karyawan. Langkah ini dilakukan demi mempertahankan eksistensi perusahaan dengan kondisi pasar Indonesia. Yang kelima, MPL. Salah satu yang paling baru, Mobile Premier League. Pamit dari Indonesia usai memilih untuk PHK 100 orang karyawannya. So, apa yang menjadi dalam di balik badai PHK startup? Kondisi saat masih menjadi perdebatan dan masih terlalu dini jika dibilang bubble. Sebab kondisi saat ini banyak berbeda dengan kondisi bubble yang terjadi sebelumnya seperti .com bubble. Tapi yang jelas, beberapa startup itu ada yang menjadi masalah utamanya adalah soal pendanaan. Produknya bisa matching, tapi dari sisi pendanaan ada beberapa perubahan memang. Pendanaan merupakan akar masalahnya. Sebelum pandemi, tingkat suku bunga sangat rendah. Beberapa negara bahkan menerapkan suku bunga negatif. Kondisi saat itu, likuiditas sedang melimpah, sementara aset-aset tradisional kurang menarik untuk menjadi tempat investasi. Emas kurang menarik, surat utang bunganya kecil, banyak yang akhirnya berinvestasi di perusahaan rintisan ataupun startup ini. Jadi, startup yang produknya tidak fit di pasar, pendanaannya kemudian bermasalah. Mereka melakukan efisiensi, itu untuk menata ulang persaingan. Terutama yang sebelumnya mungkin melakukan burning money, bakar uang untuk dapat customer dalam waktu singkat. Market share-nya naik dalam waktu singkat, mungkin dituntut agar pertumbuhannya lebih organik. Kita mengantisipasi kondisi ekonomi global yang mulai orang bilang resesi lah ya. Tapi Indonesia mungkin belum masuk. Mungkin kita baru di depan pintu. Tapi kita sudah lihat negara-negara yang sudah lebih dulu. Yang sudah kena seperti Turki. Yang inflasinya sampai double digit. Amerika juga mencatat rekor tertinggi inflasi. China pun sudah mulai siap-siap. Tapi kalau dihubungkan dengan yang tadi saya bilang tech bubble dan lain sebagainya. Saya kok tidak melihat ya. Saya bukan tidak bilang ya. Saya nggak bilang bahwa bukan itu penyebabnya, tapi setidaknya itu bukan penyebab utamanya. Jadi benar-benar pure hanya karena resesi. Sayangnya bisnis model startup memang rentan resesi. Semoga bermanfaat. Salam sukses, dahsyat.